Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang sumber belajar dalam pendidikan Islam. Nah, yang pertama aku akan menjelaskan tentang sumber belajar. Sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan secara sengaja dan dibuat untuk memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Menurut Sudiman Arif S., sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar, bisa berupa orang, pesan, teknik, dan lain-lain. Menurut Sudana dan Ahmad, sumber belajar adalah daya yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Sanjaya, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar dengan tujuan yang dicapai. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan sumber belajar adalah segala sesuatu yang berupa sekumpulan bahan dan dapat dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar dan untuk memperoleh informasi dan pengalaman sehingga dapat mempermudah peserta didik dalam aktivitas belajar. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang pendidikan. Pendidikan dari segi bahasa dapat diartikan perbuatan mendidik. Nah, selanjutnya pengertian pendidikan dari segi istilah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Diyarkara, mengemukakan bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantoro, mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak yang satu dengan yang lainnya agar saling berhubungan dan agar untuk memajukan kesempurnaan hidup. Selanjutnya, di dalam GBHN tahun 1973 mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik di dalam maupun di luar sekolah. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan pendidikan adalah usaha atau proses yang dilakukan untuk membina kualitas sumber daya manusia seluruhnya agar ia dapat melakukan peranannya dalam kehidupan secara fungsional dan optimal. Yang ketiga, kita akan mempelajari pengertian tentang Islam. Islam dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata aslama, yang artinya selamat, sentosa, dan damai. Dari segi istilah, Islam menurut Harun Nasution adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Dapat disimpulkan, Islam adalah agama yang mencakup semua ajaran agama sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Maka dari kata pendidikan dan Islam tadi kita gabung. Jadi pengertian pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim dan bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber belajar. Jadi, jenis sumber belajar itu ada 6. Yang pertama itu pesan atau message. Nah, yang dimaksud di sini adalah informasi pembelajaran yang akan disampaikan dan dapat berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Nah, yang kedua itu ada orang. Orang atau people adalah manusia yang berperan sebagai pencari, menyimpan, pengolahan, dan penyaji pesan. Nah, yang ketiga itu ada bahan.
Bahan adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengandung pesan pembelajaran. Nah, di sini itu contohnya ada buku, modul, kaset, video, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu ada alat. Alat adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyajikan pesan yang tersimpan di dalam bahan. Contohnya itu ada proyektor, video, komputer, dan lain-lain. Nah, yang kelima itu ada teknik. Teknik adalah prosedur atau langkah-langkah tertentu untuk penyampaian pesan. Nah, yang terakhir itu ada latar atau lingkungan. Nah, di sini itu tempat untuk pembelajaran peserta didik menerima pesan atau pembelajaran. Klasifikasi lain sumber belajar. Yang pertama itu ada sumber belajar tercetak. Contohnya itu ada buku, majalah, brosur, koran, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu sumber belajar non tercetak. Contohnya itu ada video, film, objek, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu sumber belajar yang berbentuk fasilitas. Contohnya itu ada perpustakaan, ruang belajar, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu sumber belajar yang berbentuk kegiatan. Contohnya itu wawancara, kerja kelompok, observasi, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada sumber belajar yang berbentuk lingkungan. Contohnya itu taman, toko, museum, dan lain-lain. Macam-macam sumber belajar ada dua. Yang pertama itu sumber pokok, yang kedua itu sumber tambahan. Sumber pokok itu ada dua, yang pertama Al-Quran, yang kedua itu As-Sunnah. Nah, sumber tambahan juga ada dua. Yang pertama itu ada sumber belajar yang dirancang. Maksudnya di sini adalah sumber belajar yang sengaja dibuat untuk pembelajaran. Contohnya itu ada buku, modul, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.